Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau mengajak kami untuk rendah hati, supaya kami tidak membanggakan diri sendiri, menyombongkan diri sendiri. Dan karena itu kami mengizinkan Engkau tinggal dalam hati kami, bekerja dalam diri kami, membuka diri kepada kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus hari ini mendatangi rumah seorang pemimpin agama, dan banyak orang melihat-lihat dia, mencermati dia, seperti memandang dengan penuh kesalahan. Lalu Yesus melihat banyak orang yang berusaha duduk di tempat yang paling depan, paling terhormat. Lalu Yesus mengajar bahwa barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ada dua hal, saudara, yang ingin saya ajak kita bersama untuk merenung adalah, hal yang pertama adalah sikap orang Farisi ahli Taurat yang melihat kesalahan orang lain, yang melihat kelemahan, keterbatasan orang lain. Cara pandang yang melihat inilah seperti menghakimi orang lain. Dan yang kedua, Yesus sendiri yang mengamati perilaku orang yang ingin mencari posisi, kedudukan, kehormatan di tempat yang terhormat. Saudara, yang pertama saya ajak Anda untuk merenungkan bahwa, coba perhatikan dalam hidup Yesus. Yesus tak pernah melihat kekurangan orang lain, tapi melihat manusianya sebagai anak Allah. Bahwa setiap orang mempunyai kelemahan, keterbatasan, itu sangat wajar. Tapi dia selalu melihat manusianya. Kemarin kita melihat bagaimana seorang yang busung lapar diumpamakan seperti binatang yang masuk ke sumur, yang mau mati. Maka Yesus membantu, bukan hanya membantu secara fisik, tetapi melepaskan dia dari penderitaan dan menyelamatkan jiwanya. Nah, bagi saya mau mengatakan bahwa orang lain itu bukan musuh, bukan lawan kita yang harus kita hancurkan, yang harus kita binasakan, yang harus kita jatuhkan. Tidak. Tapi dia adalah sahabat, teman, saudara yang harus ditolong, dibantu dalam kehidupan material, mungkin dalam fisik, dalam psikis, tapi juga dalam menyelamatkan jiwanya. Saya kira ini yang sikap mental ini yang perlu kita pikirkan, bahwa orang lain bukan musuh, tapi orang lain perlu dibantu, bahkan diselamatkan jiwanya. Cura animarum, kesejahteraan jiwanya. Nah, disitulah saudaraku terkasih, kenapa kita bermisi, kenapa kita berbuat baik. Tujuannya adalah supaya kita bisa membantu orang lain secara material, secara kelihatan, secara fisik, tapi lebih daripada itu, menyelamatkan jiwanya supaya mereka dapat menemukan Allah yang benar, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menebus, Allah yang membebaskan. Jadi ini saudaraku terkasih, jadi cara pandang kita itu, coba perhatikan, cara kita bergaul dengan orang lain yang seagama atau tidak seagama, kita melihat, apakah kita hanya melihat di sisi negatif, atau juga di dalam anggota keluarga kita masing-masing.
Kita melihat suami dengan segala kekurangannya, melihat istri dengan segala kekurangannya, melihat anak dengan segala kekurangannya. Tapi pertama-tama mencintai dia apa adanya dulu. Ya, sebagai manusia. Baru kita, ya, bahwa ada kekurangan itu siapa sih kita juga. Nah, dengan kata lain, kita harus bersahabat dulu dengan diriku sendiri. Menerima diriku sendiri dengan apa adanya. Bersahabat, be friendly with myself. Nah, disitulah saya akan menjadi be friendly with others. Ya. Karena Tuhan menerimaku apa adanya. Aku dijadikan sahabatnya. Maka Yesus sahabatku. Maka dalam relasi kita dengan Tuhan, kita tidak hanya relasi hamba dan majikan, tetapi relasi sahabat dan sahabat, anak dan bapak, ya. Kemudian teman dan sahabat, kekasih dan kekasih. Jadi gradasi relasi kita dengan diri sendiri, dengan Tuhan dan sesama itu tercermin dari cara pandangku terhadap diriku sendiri. Apakah aku bersahabat dengan diriku sendiri? Apakah aku mengasihi diriku sendiri? Apakah aku mengasihi sebagai anak yang aku care dengan diriku sendiri? Itu yang pertama, saudaraku. Mari coba kita perhatikan cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Kita sulit bersahabat dengan orang lain karena saya tidak bersahabat dengan diriku sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa kesombongan itu, saudaraku, dosa manusia pertama itu adalah kesombongan. Ada 7 dosa yang kita sebut the dangerous sins. Kesombongan, ya, kemalasan, kemarahan, kikir, serakah, cabul, iri. Jadi ke-7 dosa ini melekat dalam diriku. Ya, dan salah satu dosa yang tidak mudah, dan semua dosa ini kita perjuangkan sampai mati sekalipun. Ya. Nah, dosa kesombongan itu dosa manusia pertama dan yang sulit karena menganggap dirinya paling hebat. Menganggap dirinya paling jago, menganggap dirinya memberikan gambaran tentang dirinya yang palsu. Ya. Tadi saya katakan be friendly with myself. Artinya saya mengenal diriku sendiri. Maka saya juga tidak pernah boleh melihat diriku lebih daripada orang lain. Bahkan menganggap diriku lebih daripada Allah zaman sekarang, ateisme. Ya, jadi hal yang seperti ini, kesombongan itu kita perhatikan sejak awal. Ya, meskipun yang lain-lain juga begitu. Jadi sudah dimelekat dalam diri kita. Maka kita diminta dalam kesombongan itu menjadi lebih rendah hati. Ya, lalu menjadi cabul, menjadi murni, serakah menjadi sederhana, kikir menjadi murah hati, malas menjadi rajin. Ya. Kemudian apa? Kemarahan menjadi sabar. Ya, saudara, iri hati menjadi penuh pengertian. Jadi sombong itu menjadi salah satu kunci dari karya keselamatan Allah. Ketika orang sombong, dia menutup diri terhadap segala sesuatu yang baik di dalam diri orang lain, dalam diri kita juga. Kesombongan itu saya menutup diri, tidak mau menerima pendapat dari orang lain, atau memanipulasi pikiran-pikirannya dengan alasan-alasan yang mungkin tampaknya baik. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, maka itulah Yesus datang, Allah datang menjadi manusia dan merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya. Jadi runtuhkan gunung-gunung kesombongan kita, runtuhkan gunung keangkuhan kita, menganggap melihat diri kita lebih daripada yang lain. Dan nah, mungkin gampang bagi kita, ya, gampang bagi kita untuk melihat mengusahakan kerendahan hati. Ternyata tidaklah mudah. Seluruh perjalanan hidup kita adalah dari melepaskan ego kita dari ke-7 dosa itu semua berfokus kepada ego, kepada diriku sendiri, kepada kesenanganku, semua itu. Entah itu iri hati, entah itu kemalasan, entah itu kemarahan, entah itu cabul, semua berpusat pada diriku sendiri. Nah, kita melihat dalam sejarah keselamatan bagaimana Yesus tidak melihat dirinya sendiri bahkan, tapi kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Maka kalau diperhatikan, coba kita memiliki pengertian yang benar.
Kenapa kita harus mati terhadap diri sendiri? Kenapa kita harus melepaskan ego kita? Karena dengan melepaskan ego kita, kita mengizinkan Tuhan membersihkan, mengubah, menyucikan batin kita dari ketujuh dosa itu. Ya, dengan demikian, dengan kita mengizinkan, kita tahu siapa kita, maka terjadi proses pertobatan. Ya, proses pertobatan. Kita bertobat. Artinya kita melepaskan ego kita dan mengizinkan Tuhan berkuasa diri kita. Dan inilah proses pembersihan dan pemurnian dalam hidup kita sendiri. Ya. Jadi dengan kata lain, hidup rohani kita, segala aktivitas kita adalah usaha kita untuk melepaskan ego kita dan mengizinkan Tuhan bekerja, membereskan, menyerahkan diri kita. Dan bentuknya itu adalah suatu penyerahan diri. Ya, mana mungkin kita bisa melepaskan ketujuh dosa itu, mengalahkan ketujuh dosa itu dengan kekuatan sendiri? Tidak mungkin, tidak mungkin, saudara. Apakah Anda bisa melepaskan egoisme? Apakah Anda bisa melepaskan gunung kesombongan? Apakah Anda melepaskan gunung kemarahan? Tidak bisa. Disitulah kerjasama kita dengan Tuhan, mengizinkan Tuhan masuk bekerja dalam diri kita dengan sikap penyerahan. Dan itu seringkali saatnya di mana kita tidak mampu, tidak berdaya, ya, maka kita diruntuhkan dan Tuhan masuk. Inilah usaha aktif kita supaya kita menjadi pasif dan Tuhan bekerja dalam diri kita. Dan itulah pengertian keselamatan yang harus kita miliki. Ya, jadi proses itu semua adalah proses pembersihan, pemurnian batin kita kepada Tuhan. Segala ketujuh dosa itu adalah pelepasan ego kita, pemurnian diri kita, dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam diri kita semua. Saudara, itulah maksudnya kenapa Tuhan datang dan hadir dalam diri kita. Melepaskan ego kita supaya Tuhan masuk. Dan salah satu yang paling sulit itu adalah kesombongan. Sekali lagi, kesombongan. Maka seringkali Tuhan menghancurkan kesombongan kita itu dengan berbagai macam kesakitan, penderitaan, dan apapun juga. Supaya kita merendahkan serendah-rendahnya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Semoga Anda memahami yang dilakukan Yesus. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Itulah Yesus. Itulah guru kita. Itulah Tuhan kita. Allah saja merendahkan diri. Apalagi kita. Semoga kita semua didorong untuk semakin merendahkan diri. Hidup kita rendah hati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.